Azab kubur karena tidak menjaga diri dari air kencing. Setiap manusia yang telah meninggal akan berada di alam kubur hingga nanti dibangkitkan kembali ketika hari kiamat tiba. Mereka akan mengalami nikmat kubur atau siksa kubur. Hal itu tergantung dari amal perbuatan yang manusia lakukan selama masih hidup. Terdapat beberapa hadis tentang siksa kubur. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha menanyakan mengenai azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi jawaban, iya, azab kubur pasti ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kelebihan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dapat mendengar siksa kubur. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama para sahabatnya melewati salah satu perkebunan. Beliau mendengar suara dua orang manusia yang sedang disiksa dalam kubur mereka. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya kedua orang yang berada di dalam kuburan ini disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan keduanya tidak disiksa karena perkara besar dalam pandangan keduanya. Salah seorang di antaranya disiksa hanya karena dia tidak menjaga diri dari kencing. Adapun yang lain, dia dahulu suka keliling menebar namimah atau mengadu domba." Kemudian Rasulullah meminta sahabatnya untuk mengambil pelepah kurma yang masih basah. Beliau mematahkan pelepah tersebut menjadi dua bagian, lalu beliau tancapkan di atas kedua kubur itu, masing-masing kubur satu potong. Para sahabat yang melihat hal itu pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini?" Semoga keduanya diringankan siksaannya selama kedua pelepah ini belum kering. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abdul Humaid, Bazar, Tobroni dalam Al-Jami'ul Kabir, dan Hakim dari Ibnu Abbas. Inna amata adabil qabri minal bauli. Artinya, sesungguhnya azab kubur itu pada umumnya karena tidak bersuci setelah kencing. Sebagian besar siksa kubur disebabkan karena tidak bersuci dari bekas air kencing. Kisah tadi menjelaskan bahwa salah satu penghuni kubur disiksa karena semasa hidupnya tidak menjaga diri dari kencing, yakni tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri. Tidak bersuci setelah kencing sehingga tubuhnya terkena najis dan tidak menutupi diri ketika kencing. Pentingnya menjaga kebersihan saat kencing, sebab kencing merupakan najis. Orang yang sholat dalam kondisi baju yang terkena najis kencing, maka sholatnya tidak sah. Padahal sholat merupakan ibadah utama yang wajib dikerjakan dan merupakan penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merupakan salah satu rukun Islam yang terpenting. Maka hendaknya kencing tersebut benar-benar dibersihkan dari badan, pakaian, atau tempat sholat. Sunnah Rasulullah ketika buang air kecil yakni duduk atau jongkok, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini merupakan salah satu wujud kehati-hatian agar anggota tubuh atau pakaian tidak terkena percikan air kencing. Kita tidak boleh menganggap remeh tentang pembersihan ini. Sebab perkara yang mungkin kita pandang bukanlah hal besar ini, merupakan perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menyebabkan datangnya siksa kubur jika diremehkan. Selain itu, hendaknya menutupi diri ketika buang air atau menjauh dari pandangan orang. Misalnya dengan masuk ke kamar kecil. Kita juga harus bertanggung jawab setelah melaksanakan buang air dengan membersihkan tempat tersebut agar tidak mengenai orang lain. Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang azab kubur karena tidak menjaga diri dari air kencing. Hikmah yang bisa dipetik antara lain, pertama, wajibnya membersihkan diri dari bekas kencing, baik dari badan, pakaian, atau tempat sholat. Kedua, tidak menjaga diri dari kencing adalah bisa menyebabkan siksa kubur. Ketiga, hendaknya kita senantiasa menjaga kebersihan. Wallahu a'lam bishawab.
nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asgori fardho lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala.
Duh, gemes deh. Ternyata aku mimpi basah. Aku harus segera berwudu dan sholat keburu telat. Tunggu dulu. Apaan? Aku buru-buru nih. Iya, tapi kamu harus mandi besar dulu. Mandi besar? Kenapa? Ya supaya suci dari hadas besar. Hadas besar? Benar. Hadas besar itu bisa terjadi pada laki-laki dan wanita apabila berhubungan intim, lalu ketika keluar sperma atau mani, dan ketika meninggal dunia. Hubungan intimnya harus keluar sperma apa tidak? Tidak harus. Pokoknya sudah berhubungan intim, maka dia wajib mandi. Lalu keluar sperma itu harus disengaja atau tidak? Sama saja. Mau itu disengaja atau tidak disengaja, sama-sama wajib mandi. Terus orang meninggal kok wajib mandi? Emang bisa? Gini nih yang bikin emosi, yang mandiin ya orang yang masih hidup. Iya, lanjut. Oke, kemudian hadas besar juga bisa terjadi hanya pada wanita saja apabila datang bulan atau haid, kemudian keluar darah nifas, dan juga melahirkan. Terus cara mandinya bagaimana? Cara simpelnya cukup membaca niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Bersamaan itu membasuh seluruh anggota tubuh, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kalau ada yang simpel, berarti ada yang ribet ya? Bukan ribet, tapi dengan menerapkan adab dan kesunahan dalam pelaksanaannya. Oke, bagaimana itu? Pertama, cuci tangan dahulu 3 kali. Kedua, bersihkan kemaluan dan kotoran yang menempel. Ketiga, ambillah wudhu sebagaimana wudhu ketika akan sholat. Nah, yang keempat baru mandi besar. Mulailah dengan membaca niat bersamaan dengan menyiram bagian rambut. Gunakan jari untuk menyela rambut agar air sampai ke pangkal rambut. Setelah itu siram bagian kepala dan lanjutkan dengan menyiram bagian badan. Saat menyiram utamakan bagian kanan dahulu, baru kemudian bagian kiri. Dan masing-masing disiram 3 kali. Gimana? Mudah kan? Oke, siap. Ya udah aku mandi dulu biar suci. Nah, gitu dong. Cakep. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi karena junub, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangan. Beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kiri, kemudian membasuh kemaluan dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian beliau menyiram rambut sambil memasukkan jari ke pangkal rambut hingga rata. Setelah selesai, beliau membasuh kepala sebanyak 3 kali. Lalu beliau membasuh seluruh tubuh dan akhirnya membasuh kedua kaki. Bacaan niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala.